Ternyata batik bukan dari Jawa, meskipun banyak yang mengira membatik berasal dari Jawa. Kenyataannya, teknik ini pertama kali ditemukan di India. Tahu nggak kalian kalau ekspor batik Indonesia ternyata turun drastis? Dan parahnya malah makin banyak batik impor dari Cina yang menyerbu pasar kita. Batik Malaysia, which is very different than Indonesian batik. Konsepkan Vinium yang diiktiraf oleh Sony Picture. Yang ini pula, ini saya rasa wayang kulit kot. Dari negara Konoha yang cuba untuk diiktiraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin, geng. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan mereaction sebuah video ini gak ada habis-habisnya ya, geng, tentang batik, geng. Kayak gitu, geng, ya. Udah habis, udah hilang di media sosial, gak ada pergaduhan lagi. Muncul itu hari dari Stupid. Dan yang membuat greget netizen Konoha dan kepanasan netizen Konoha tentang Venom ataupun Venom seniman Venom ataupun film-film, malah memilih seniman Malaysia, geng, yang membuat panas para netizen daripada Indonesia, geng, kayak gitu, geng, ya. Dan Ikinya sekarang akan mereaction sebuah video yang sangat mengejutkan ataupun tidak Ikinya percaya sama sekali ya, geng, ya. Katanya batik itu kan yang banyak kuat daripada netizen kita itu kan aslinya dari Indonesia, geng, kayak gitu ya. Yang disebut itu batik artinya dari Jawa, kayak gitu, geng, ya. Tapi pemuda ini, geng, membantah bahwasannya batik asal usulnya itu sebelum di Jawa ada, ternyata di India sudah ada, geng. Jadi itu dibawa kayak gitu ya, geng, ya. Waduh, dibawa ke Indonesia kayak gitu, mungkin dibawa ke Nusantara kayak itu tepatnya, geng, ya. Dan yang sangat mengejutkan lagi ya, geng, ya, batik Indonesia udah kurang banyak peminatnya. Malahan batik dari Cina ataupun ekspor orang-orang Indonesia malah beli batik dari Cina, geng. Waduh, kacau balau. Udah kita kalah di industri ataupun di perfilman ataupun di pemasaran batik, cara karya-karya kita udah kalah dengan negara Malaysia. Sekarang malah ada berita baru lagi, geng, bahwasannya batik mengimpor juga dari Cina, geng. Waduh, makin kepanasan dan makin buat koyak nih netizen-netizen yang bercakap tentang batik from Indonesia nih, geng. Waduh, gak usah bergaduh lah. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Ternyata batik bukan dari Jawa, meskipun banyak yang mengira membatik berasal dari Jawa. Kenyataannya, teknik ini pertama kali ditemukan di India. Sejarah membatik di India dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, dan teknik ini dipraktikkan oleh para seniman India. Mereka menggunakan berbagai metode seperti wax resist untuk menciptakan karya seni yang indah. Barulah kemudian teknik membatik menyebar ke berbagai bagian dunia, termasuk Jawa di Indonesia. Di Jawa, seni membatik berkembang pesat dan menjadi simbol budaya yang kuat. Namun kita tidak boleh lupa asal-usul teknik ini, dengan warna-warna cerah, motif khas, dan warisan budaya yang dalam. Walaupun kita mengenal India suka sembarangan, ngorekin kuping orang, bikin gorengan pakai ketek, kita harus tetap berterima kasih karena tanpa mereka batik di Indonesia mungkin tidak akan ada. Tahu nggak kalian kalau ekspor batik Indonesia ternyata turun drastis? Dan parahnya malah makin banyak batik impor dari Cina yang menyerbu pasar kita. Data terbaru menunjukkan kalau ekspor batik Indonesia turun sampai 30% dalam beberapa tahun terakhir. Ini ironi banget karena Indonesia kan terkenal sebagai pusatnya batik. Di sisi lain, batik impor dari Cina semakin banyak masuk ke pasar lokal. Produksi massal dan harganya lebih murah membuat batik Cina lebih mudah dijual di Indonesia. Ini tentu jadi tantangan besar buat pengrajin batik lokal kita. Mereka harus bersaing dengan produk yang lebih murah, tapi kualitasnya nggak selalu lebih baik. Nah, kalau kalian sendiri punya saran nggak untuk memajukan lagi batik di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar ya.
Batik impor dari Cina adalah pertanda buruk bagi eksistensi perajin batik lokal. Hal ini menjadi perhatian setelah keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, di mana batik dikecualikan dari produk-produk impor yang dibatasi. Padahal, banyak perajin lokal yang mengandalkan penjualan domestik lantaran lesunya pasar internasional. Kini produk batik lokal bikinan seniman lokal jarang menjadi pilihan lantaran batik impor dari Cina yang lebih murah sudah membanjiri pasar dalam negeri. Kacau geng ya, kacau sekali geng kayak itu. Batik lokal di Indonesia kurang diminati karena ya mungkin mahal kayak gitu ya. Malahan impor dari Cina. Waduh. Sepatutnya pemerintah kita geng yang bergerak seperti ini geng. Pemerintah kita, pejabat-pejabat kita kayak gitu geng. Gimana cara memajukan batik Indonesia biar juga dikenal oleh dunia. Kayak gitu. Masa kita kalah dengan Malaysia? Kayak gitu loh. Dia seniman-senimannya berkarya. Menciptakan sebuah ide. Contohnya berkolaborasi dengan Finum. Contohnya seperti wayang anu kayak gitu ya geng ya. Dia udah mendunia kayak gitu. Kita harus lebih kuat lagi mempromosikan budaya kita. Kayak gitu. Jangan berkuar-kuar ini milik Indonesia, jangan diklaim ini, jangan ini. Udah hilang pergaduhan itu, sudah hilang. Kayak gitu ya geng ya. Kita sama-sama menumpang dari batik ini kayak itu ya. Sama-sama memiliki batik kayak gitu juga ya geng ya. Jadi klarifikasi ataupun lebih dikoreksi lagi kayak gitu ya geng ya. Kita harus gimana supaya dunia memilih ataupun jangan ekspor dari Cina. Masa katanya Indonesia pembuat batik malah ekspor dari Cina, kan nggak masuk akal geng kayak gitu ya. Jadi yang berkeluarga from Indonesia jangan-jangan sampai beli produk dari Cina bukan produk lokal kayak gitu ya. Seperti Malaysia dong contoh kayak gitu ya geng ya. Malaysia sampai memperkenalkan dan sebagai cara contohnya berkolaborasi, membuat film, membuat ini, membuat itu sampai menawarkan ke ini kayak itu. Mereka sangat menunjukkan batik itu kayak gitu ya geng ya, kayak gitu menunjukkan seperti batik itu harus kita miliki berupa spanduk kayak gitu ya geng, dan harganya juga terjangkau kayak gitulah. Sepatutnya pemerintah itu bisa memikirkan hal itu geng. Oke geng, ikinya akan merekam satu video lagi yang tentang ini aslinya tentang video Finum batik viral ya geng ya, tentang Indonesia juga kayaknya ikut-ikutan tentang membuat wayang kulit dari Finum kayak itu yang padahal Malaysia udah membuat, Indonesia juga ikut-ikutan membuatnya geng ya. Gak apa-apa juga lah menurut ikinya, itu sah-sah saja kok, gak ada larangan juga ya kan. Tapi netizen Malaysia gak ada protes pun kayak gitu ya. Jom kita simak dulu geng. Batik Malaysia, which is pretty different than Indonesian batik. And that's been Very, very different, yes. very different. And technically this is what we call batik Terengganu. Okay for men with flowers? I don't see why not. Okay. And yeah, basically this is it. And this is a sarong. 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 Ah, okay. And you can wear it. You can use here. Yes. Here. Yes. Huh? So this is a batik handkerchief. Yeah, we can again start the Yes. cross-cultural relations right there. She could join you in your visit to Tajikistan. Shout out to Arif Rafhan Osman kerana desain dia yang bermotifkan batik Malaysia telah diangkat atau diwarnai oleh JC dan Sony Pictures. So, sebagai rakyat Malaysia kita tumpang, berbangga lah. Dan menariknya lagi bila aku dapat tahu bahawa Arif Rafhan Osman ni pernah provide free wallpaper bermotifkan batik dan juga buah tembikai macam ini. Dan ini bermakna beliau ni ada solidariti untuk saudara-saudara kita yang dalam kesusahan sekarang. So you have our respect. Thank you. Ini perfume dari Malaysia. Yang ini perfume daripada Indonesia. Ini batik Malaysia. Yang ini batik Indonesia. Ini adalah batik Malaysia berkonsepkan Venom yang diiktiraf oleh Sony Picture. Yang ini pula, ini saya rasa wayang kulit kot dari negara Konoha yang cuba untuk diiktiraf. Tak kisahlah kita daripada mana negara pun, yang penting kita kena tahu kita satu Nusantara, kita serumpun, jangan gaduh-gaduh. Yang paling penting kita bersama-sama. Ingat, hidup ni hanya sekali
wangi kena berkali-kali. Yang paling penting, batik Vinam dari Malaysia, bukan dari Konoha. Bye, Assalamualaikum. Saya nak minta maaf kepada timnas Malaysia. Mimpi ke saya nak minta maaf kepada rakyat Malaysia? Timnas Malaysia memang teruk sangatlah. Macam mana saya disuruh minta maaf? Saya katakan fakta bahwasanya timnas Malaysia tu di bawah timnas Indonesia. Timnas kalian memang teruk sangatlah. Kualifikasi Piala Dunia saja tak ikut. Apa hal suruh saya minta maaf sama timnas Malaysia? Apalagi kemarin Malaysia klaim batik sama wayang kulit itu asal mula dari Malaysia. Mimpi ke? Itu asal mulanya Indonesia, bukan dari Malaysia. Ya, kalau ngomongin tentang netizen memang gak ada habis-habisnya, geng ya. Tapi kita berusaha juga untuk meluruskan supaya tak ada pergaduhan di media sosial manapun kayak gitu. Menyadarkan satu sama lain lah kita gitu, geng ya. Dan apa namanya, batik itu sama-sama kita menumpang lah kayak gitu, menumpang budaya kayak gitu, geng ya. Jadi gak usah lah gini begado itu begado kayak gini dipermasalahkan itu diperpanjangkan ini batik mengklaim lah itu rendang apalah lain sebagainya kayak gitu. Nikmati aja karena dulu adalah kita adalah Nusantara. Namun bangkitnya media-media sosial inilah yang membuat kita agak renggang kayak gitu. Dan ya pertamanya ikinya tahu mesti ulah penjajah juga kayak gitu ya kayaknya. Jadi tak kisahlah kayak gitu. Nah, yang diambil poin dari video ini ikinya mau membicarakan tentang sepatutnya Indonesia juga menirulah cara orang-orang Malaysia ataupun kreatif-kreatif orang Malaysia itu seperti apa mempromosikan batiknya. Contohnya bisa kalau ada nanti film Spider-Man, nah bisa tuh menggunakan batik Indonesia. Itu yang diangkat kayak gitu. Itu yang harus dipikirkan. Contohnya Superman nggak mungkin. Kalau Venom kan masuk akal ya gengnya karena dia black terus dia memang apa namanya kayak apa ya kayak getah-getah kayak gitu bergeliur-geliur kayak gitu ya gengnya. Jadi masuk akal lah kayak gitu gengnya. Tapi kalau Indonesia ingin membuat apa namanya cover ataupun apa namanya itu ya kolaborasi dengan sebuah film kayak itu ya menurut ikinya adalah Spider-Man kayak gitu ya. Tapi lucu nggak sih kalau Spider-Man batik lucu paling ya. Tapi ini kan hanya promosikan saja semua apa untuk dunia kayak gitu biar batik kita ataupun batik Indonesia dikenal juga oleh seluruh mancan dunia kayak gitu ya kan. Banyak ekspor ke luar negeri bukan malah dari Cina ekspor ke Indonesia. Aduh ini ekonominya nanti anjlok geng kayak itu. Gimana kreatif para pembatik di Indonesia kayak gitu kan seperti di Solo dan lain sebagainya. Mereka mencari uang dari penjualan hasil dari batik itu malah dari Cina diekspor ke Indonesia. Aduh, lah. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka. Dan semoga terhibur juga. Apa-apa benda silahkan kritik, tegur ikinya di kolom komentar. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.